Hai guys, Assalamualaikum semua. Masih di ruang sana. Bagaimana teman-teman puasanya? Mudah-mudahan lancar ya semuanya ya. Masih dengan matematika. Semoga teman-teman tidak bosan ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel. Ya. Di sini kita akan mempelajari apa sih sebenarnya sistem persamaan linear dua variabel ini. Biasanya kita sebut atau kita singkat dengan SPLDV gitu. Nah, kita akan belajar dulu apa sih sebenarnya pengertian dari persamaan linear dua variabel ini sebelum kita masuk ke sistem persamaan linear dua variabelnya ya. Jadi, persamaan linear dua variabel, ada kata dua variabel. Nah, berarti di sini adalah pengertian linear dua variabel ialah persamaan yang mengandung dua variabel ya, yang mengandung dua variabel. Nah, di mana pangkat atau derajat tiap-tiap variabelnya sama dengan 1. Nah, bentuk umum PLDV adalah seperti ini. AX plus BC sama dengan C. Dan X dan Y-nya disebut dengan variabel. Nah, itu yang dimaksud dengan persamaan linear dua variabel. Nah, lanjut. Sekarang kita bahas tentang sistem persamaan linear dua variabel atau biasa disebut dengan SPLDV. Ya, SPLDV. Nah, sistem persamaan dua variabel adalah dua persamaan linear variabel yang mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai satu penyelesaian. Jadi kalau tadi persamaan linear dua variabel itu hanya satu gitu, kalau SPLDV berarti ada dua persamaan linear. Makanya kalau dua persamaan berarti dia disebutnya dengan sistem persamaan gitu. Sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sama bentuk umum SPLDV itu sama seperti yang tadi, tapi hanya ada dua gitu ya. Dan X, Y disebut variabel. Jadi yang hurufnya ini X, Y, X, Y ini X dan Y variabel. Kemudian A, B, P, Q ya. A, B, P, Q itu disebut dengan koefisien. Jadi yang angka yang ada di depan variabel itu koefisien. Sedangkan yang berdiri sendiri itu disebut dengan konstanta ya. Itu. Jadi misalkan di sini ada 2x plus 3y sama dengan 12. Nah, berarti ini 2 ini adalah apa? Koefisien. Nah, ini X dan Y adalah variabel. Kemudian 12-nya adalah konstanta. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, lanjut. Kemudian, sistem persamaan linear dua variabel ini bisa dilakukan atau bisa diselesaikan dengan menggunakan beberapa cara. Yang pertama ada dengan substitusi. Substitusi itu artinya adalah mengganti. Ya. Jadi menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Nah, nanti kita juga akan ada penyelesaian menggunakan metode eliminasi dan juga ada grafik. Nah, yang pertama kita bahas adalah menggunakan cara substitusi. Nah, substitusi adalah menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Misalkan di sini ada persamaan 2x plus 2y sama dengan 8 dan 2x min y sama dengan 6. Kemudian yang akan kita substitusi mana? Di sini yang akan disubstitusi adalah x plus 2y sama dengan 8-nya. Jadi x sama dengan, nah kita pindah 2y, 2y-nya ini kita pindah ke belakang menjadi yang tadinya positif, pindah ke belakang menjadi negatif sama dengan 8 min 2y. Kemudian yang nilai x ini
kita masukkan ke persamaan yang satunya. Kita masukkan ke persamaan yang ini. Nah, gitu. Jadi, kan ini 2x min y sama dengan 6 ya. Nah, x ini kita ganti dengan yang tadi, x-nya ini. Yang sudah kita substitusi tadi ya. Jadi, menjadi 2 kali x min 2y sama dengan min y sama dengan 6. Nah, kita kalikan satu-satu ini. 2 dikali 8, kemudian 2 dikali dengan min 2y. 2 dikali 8 menjadi 16. 2 dikali min 2y menjadi min 4y, kemudian min y-nya tetap sama dengan 6, ya. Kemudian ini jadikan satu, bisa dikerjakan ya. Min 4y min y menjadi min 5y sama dengan 6. Nah, 16-nya kita pindah ke belakang, positif menjadi negatif. Nah, berarti min 5y sama dengan 6 dikurangi 16 menjadi 10. Nah, ini negatif sama-sama negatif, negatifnya kita coret ya. Nah, negatifnya kita coret menjadi positif. 5y sama dengan 10, nah y-nya menjadi 10 dibagi 5. Y-nya berarti 2 ya. Y-nya menjadi 2. Kemudian, udah ketemu nilai y-nya 2. Kita masukkan nilai y ke salah satu persamaan. Boleh persamaan yang satu, boleh persamaan yang kedua. Nah, ini di sini kita pakai persamaan yang tadi ya, x plus 2y sama dengan 8. Nah, y-nya diganti dengan 2. Jadi, x ditambah 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, x tambah 2 kali 2 sama dengan 4 ya, sama dengan 8. Nah, x-nya berarti 8 dikurang 4. Menjadi ketemu x-nya adalah 4. Nah, berarti sudah ketemu. Maka, penyelesaian dari sistem persamaan ini adalah x-nya 4 dan y-nya 2. Itu adalah menggunakan cara substitusi. Kemudian, kita lanjut ya. Kalau misalkan sekarang menggunakan cara eliminasi bagaimana gitu ya. Eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel gitu ya. Kita sudah tahu eliminasi itu adalah menghilangkan atau menghapuskan gitu. Jadi kita akan menghapuskan atau menghilangkan salah satu variabel yaitu variabel x atau y. Nah, perlu kalian ketahui variabel itu bisa apa aja, misalkan x, y. Di sini kan variabelnya x, y gitu ya. Tapi teman-teman juga bisa nanti menemukan variabelnya bisa jadi a, b gitu ya. Nggak harus x dengan y gitu. Nah, kita lihat soalnya di sini. Selesaikan soal di atas soalnya di bawah ya dengan cara eliminasi. Nah, ini ada dua persamaan. Ada x plus 2y. Oh, soalnya sama seperti yang tadi, cuman berbeda saja penyelesaiannya ya. X plus 2y sama dengan 8. Kemudian ada 2x min y sama dengan 6. Nah, ini ya. Kita akan mengeliminasi variabel x. Nah, caranya bagaimana? Kita tulis dulu terlebih dahulu ya. Persamaan pertama, kemudian persamaan kedua. Nah, kalau kalian ingin mengeliminasi, kalian harus perhatikan konstanta maaf, koefisiennya terlebih dahulu. Nah, ini kan x-nya, kalau x berarti koefisiennya 1. Yang ini 2x berarti koefisiennya 2. Kalau ingin mengeliminasi, berarti kalian harus samakan dulu koefisiennya. Nah, supaya sama, berarti kan harus sama-sama 2. Ya kan, berarti yang ini persamaan yang pertama harus kita kalikan dengan 2 semuanya. Yang bawah persamaan kedua ini kalikan dengan 1. Maka yang atas persamaan yang ini dikalikan menjadi 2x plus 4y sama dengan 16 ya. Kemudian yang bawah tetap ya. Nah, lanjut. 2x dikurang 2x habis ya ini. Kemudian 4y dikurang min y karena ini negatif, ketemu negatif berarti menjadi positif, berarti menjadi 5y sama dengan 10. Nah, lanjut. 5y sama dengan 10, berarti y adalah 10.
bentar, 5Y sama dengan 10. Nah, Y sama dengan harusnya 10/5 ya ini ya, ini salah. 10/5. Y-nya sama dengan berarti berapa? Y-nya harusnya sama dengan 2. Misalnya ya teman-teman ya. Mmm, ini padahal di sini Y-nya 2 ya. Di sini salah ini, maaf. Nah, udah. Kalau sudah ketemu nilai Y, masukkan nilai Y ke salah satu persamaan. Nah, ya, masukkan nilai Y sama dengan 2 ke salah satu persamaan ya. Masukkan ini misalkan masuk ke persamaan pertama, berarti X plus 2Y sama dengan 8, Y-nya kita ganti dengan 2. Nah, menjadi X tambah 4 sama dengan 8. Nah, X sama dengan 4-nya pindah ruas ke belakang menjadi negatif ya. X sama dengan 8 dikurang 4, X-nya menjadi 4. Jadi, penyelesaian dari sistem ini adalah X-nya 4 dan Y-nya 2. Nah, paham teman-teman ya? Nah, ini sama sebenarnya soalnya seperti yang tadi, tapi ini mengeliminasi variabel Y. Nah, kalau di sini sama, koefisiennya harus sama terlebih dahulu. Berarti yang ini kali 1, ini kali 2. Tapi ingat di sini teman-teman, yang perlu kalian, perhatikan kalau misalkan tandanya itu berbeda seperti ini, yang ini positif, yang ini negatif, maka kita mengeliminasinya menggunakan tanda tambah, ditambah gitu ya, supaya hilang. Kalau misalkan kita di sini tandanya kurang, berarti 2Y di dikurang min 2Y menjadi 4Y, malah bukan habis, malah bertambah gitu ya. Jadi kalau tandanya positif dengan negatif, berarti kita jumlahkan, bukan kurangkan ya, tandanya jumlah ya. Oke ya teman-teman ya. Nah hasilnya sama ya, hasilnya sama, X-nya 4 dan Y-nya 2. Yuk berarti kita lanjut, sudah ke penyelesaian menggunakan metode substitusi, eliminasi, kemudian nah, kita ke grafiknya. Nah, ini catatan yang tadi ya, nilai positif atau negatif digunakan untuk menghilangkan eliminasi salah satu variabel agar menjadi nol. Nah, ini. Yang dieliminasi adalah X dalam persamaan satu itu positif dan persamaan 2 positif. Untuk eliminasi gunakan tanda kurang ya kan. Nah, yang dieliminasi Y itu adalah Y, persamaan pertama adalah positif, persamaan kedua negatif. Untuk eliminasi gunakan tanda positif seperti yang Kakak sudah bilang tadi sebelumnya ya. Nah, kita lanjut ke metode grafik. Nah, grafik itu adalah menggambar persamaan linearnya pada koordinat kartesius gitu ya. Titik potong dari kedua persamaan linear tersebut merupakan penyelesaiannya. Nah, contoh. Di sini soalnya seperti ini. X plus Y sama dengan 8. 2X min Y sama dengan 4. Nah, kita akan menentukan titik potongnya terlebih dahulu ya. Langkah pertamanya adalah tentukan titik potong dari masing-masing persamaan gitu. Nah, persamaan pertama adalah X plus Y sama dengan 8. Nah, dengan sumbu X dan sumbu Y. Hmm, jadi kita misalkan X-nya itu 0. Nah, pertama kita misalkan X-nya 0. Nah, kalau misalkan X-nya 0, berarti kan ini nih, X plus Y sama dengan 8, gitu kan. Nah, kemudian X-nya kan 0, berarti 0 tambah Y sama dengan 8. Nah, Y-nya berarti berapa? Y-nya kan sama dengan 8 dikurang 0.
Nah, Y itu sama dengan 8 ya. Sama ini Y sama dengan 8. Nah, berarti ini Y-nya sama dengan 8. Nah, titik potong satunya kita misalkan Y-nya yang 0. Gantian sekarang. Berarti Y-nya 0, berarti X-nya berapa? X-nya juga adalah 8. Caranya seperti tadi ya. Maka persamaan garis X plus Y adalah sama dengan 8 adalah melalui titik potong 0,8 dan 8,0 ini ya. Kemudian yang persamaan kedua, titik potong garis 2 X min Y sama dengan 4. Sama lagi, kita misalkan X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 2X min 4. Berarti 2 kali 0 dikurang 4, berarti berapa? 2 kali 0, 0 ya. 0 dikurang 4 menjadi min 4. Kemudian, jika Y-nya 0, Y-nya 0 berarti 2Y sama dengan Y-nya pindah ke belakang ya. Y plus 4, berarti 0 ditambah 4 sama dengan 4. Nah, X-nya berarti 4 per 2, karena di sini ada 2 ya, 2X tadi kan. Nah, 4 per 2, maka X-nya adalah 2. Jadi, titiknya adalah 0,4 dan 2,0 ya. Yang depan ini adalah sumbu X, yang belakang ini adalah Y ya. Kalau sudah, kita tentukan grafiknya. Yang pertama adalah grafik 0,8. Ini adalah diagram Kartesiusnya ya. Berarti kita cari titik 0,8 tadi kan. 0,8. Berapa tadi ya, Kak? Lupa. 0,8 dan 8 kali 0. X-nya yang 0. Berarti di sini, ini di sini 0, ini 8 D-nya. Berarti betul, ini 0,8 betul. Ini 8,0 betul. Berarti ini adalah garis punya X persamaan X plus Y. Kemudian yang ini 2,0 ya di sini, kemudian satunya 0,-4 ya. Berarti ini garis punya 2X min Y. Nah, penyelesaiannya adalah titik temu dari sini. Nah, kita tarik garis ke bawah ya. Kita tarik garis ke bawah berarti ketemunya angka 4 dan kita tarik ke sini ketemunya 4. Berarti penyelesaiannya penyelesaian dari persamaan ini adalah X-nya 4 dan Y-nya 4. Seperti itu ya teman-teman ya untuk metode grafik. Nah, kalau misalkan ada soal cerita bagaimana Kak? Sama seperti sebelumnya. Jadi kalau misalkan soal cerita itu di sini harga harga 2 buah mangga dan 3 jeruk adalah 6.000. Kemudian apabila harga untuk membeli 5 buah mangga dan 4 buah jeruk adalah 11.000, berapakah uang yang harus dibayar apabila kita akan membeli 4 buah mangga dan 5 jeruk? Nah, langkah pertama adalah membuat model matematikanya dulu. Kita memisalkan mangga itu dengan X dan jeruk itu dengan Y. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalimat matematikanya seperti ini. Nah, coba teman-teman hitung berapa kalau misalkan membeli 4X dan 5Y, berarti 4 mangga dan 5 jeruk. Coba ya. Coba teman-teman kerjakan ya. Tulis jawaban di kolom komentar ya. Boleh teman-teman pilih dengan cara substitusi, eliminasi, atau grafik. Teman-teman pilih cara yang menurut teman-teman mudah. Oke, teman-teman? Yuk, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga videonya bermanfaat.